Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musa Abdurrahim. Saya mahasiswa dari Politeknik IDN Bogor. Saya berjurusan Teknik Rekayasa Komputer Jaringan. Oke. Saya di sini akan sedikit menjelaskan ataupun men-sharingkan mengenai network fundamental. Lanjut. Kemudian yang pertama kita akan mengenal network ataupun jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan dua ataupun lebih komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, sumber daya, dan layanan baik melalui media kabel wired ataupun media tanpa kabel, yaitu wireless, menggunakan protokol komunikasi tertentu. Nah, jadi ketika kita punya komputer dua dan laptop ataupun HP, ketika itu bisa saling terhubung, bisa saling komunikasi, nah itu yang disebut jaringan. Nah, kemudian tujuannya, apa itu tujuan kita mempelajari jaringan? Sebelumnya kita ulik dulu sejarahnya sedikit. Jaringan bermula ditemui pada tahun 1960 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan proyek yang bernama ARPANET. Nah, kenapa mereka membuat ARPANET ini? Karena kan mereka ingin komputer satu dengan komputer yang lainnya yang tidak berada di satu tempat, mereka ingin agar bisa saling komunikasi. Nah, karena pada saat itu kalau nggak salah masih perang dunia, jadi mereka ingin komunikasinya walaupun jarak jauh bisa baik gitu. Nah, kemudian pada tahun 1970 barulah dibuat yang namanya TCP/IP agar agar bisa lebih banyak lagi perangkat ataupun komputer yang bisa saling terhubung. Karena pada saat 1960-an itu sampai 1970 hanya IP-nya hanya beberapa, jadi hanya khusus gitu. Jadi belum menciptakan IP yang banyak seperti sekarang. Nah, baru 1970 diciptakanlah TCP/IP. Untuk apa ya? Untuk agar bisa lebih banyak lagi perangkat-perangkat yang bisa saling terhubung. Nah, tujuannya apa ini? Yaitu memahami cara kerja komunikasi data. Kita bisa memahami bagaimana komunikasi data itu bisa terhubung. Kemudian, menguasai instalasi dan konfigurasi jaringan dan mengelola serta memeliharanya agar stabil dan aman. Kita juga harus ya memelihara suatu jaringan ketika sudah menjadi jaringan agar jaringan itu stabil dan aman dari dan dari aman dari ancaman-ancaman virus-virus ataupun yang lain. Kemudian tujuannya juga kita bisa mengembangkan agar menjadi dasar untuk mengembangkan karir di bidang IT ya. Contohnya cybersecurity ataupun biasa Indonesia kalau keamanan cyber, cloud computing dan teknologi lainnya. Kemudian di jaringan ada namanya skala jaringan. Jadi cangkupan batas-batas jaringan. Yang pertama ya ini PAN ataupun Personal Area Network. Apa itu PAN? PAN itu adalah dia cangkupannya hanya 1 sampai 10 meter seperti HP ke wireless, HP ke Bluetooth. Pokoknya yang dekat-dekat gitu ya. Jadi ataupun hotspot itu juga dekat-dekat jadi tidak bisa jauh. Nah, itu namanya PAN. Kemudian yang kedua ya ini LAN atau biasa disebut Local Area Network. Apa itu LAN? LAN ini cangkupannya lebih luas dari PAN, yaitu dia di satu tempat, contoh di satu rumah, satu kantor ataupun satu sekolah. Nah,
satu sekolah ini dari berbagai banyak perangkat, nah itulah disebut LAN. Cangkupannya satu area saja. Nah, kemudian ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Apa itu MAN? MAN ini cangkupannya lebih luas lagi dari LAN. MAN ini adalah adalah hasil dari beberapa LAN. Ya, contoh kita punya perusahaan. Perusahaan ini ada beberapa cabang. 1, 2, 3, lebih dari satu lah. Contoh 5. 5 ini agar gak usah lagi ngambil jaring kemana-mana, jadi digabungkan 5 ini menjadi MAN. Nah, itulah skala MAN. Kemudian yang terakhir yaitu ada WAN. WAN ini Wide Area Network. Apa itu WAN? WAN ini juga lebih besar lagi dari MAN, yaitu sudah tingkatnya global. Jadi udah satu satu dunia lah ya. Itulah yang tadi tentang jaringan, pengertian tujuan skala jaringan. Kemudian ada lanjut, yaitu ada membuat jaringan. Nah, membuat jaringan ini kita tidak bisa membuat jaringan kecuali ada 3 kriteria tersebut, yaitu yang pertama ada device ataupun perangkat. Di device dibagi lagi menjadi 3, ada 3 yaitu host device, network device, dan IoT device. Host device itu contohnya seperti ada laptop, PC, server, printer, CCTV, IT, iPhone, fingerprint dan sebagainya. Tuh ya. Jadi perangkat yang kita itu memakainya langsung gitu. Nah, network device itu adalah perangkat jaringan seperti switch, router, firewall, MLS, load balancer, IP, radio, dan sebagainya, dan lain-lain. Nah, network device ini nanti kita akan ngulik sedikit juga di IT infrastruktur ya, di perangkat-perangkat jaringannya. Nah, kemudian ada IoT device. IoT device itu contohnya gini ya, IoT device itu. Dia gimana definisikannya? Intinya dia contohnya tuh gini. Seperti lampu yang bisa kita otomatis nyala lewat remote. Nah, kita nyalakan lampu lewat remote itu termasuk IoT device. Ataupun sensor-sensor yang lain seperti mungkin seperti sensor misal ada tempat sampah elektronik. Kita tunjukkan sampahnya, nanti akan kebuka sendiri gitu penutup tong sampahnya. Ya gitu, jadi seperti itulah. Jadi dia alatnya ada chip, Bluetooth, wireless gitu. Jadi agar bisa mengoperasikannya dari jarak jauh. Nah, kemudian ada kedua yaitu medium. Penghubungnya yaitu tadi yaitu ada wired dan wireless. Nah, di jaringan pasti penghubungnya membutuhkan di jaringan pasti kita harus membutuhkan penghubung, entah itu kabel ataupun tanpa kabel. Nah, kabel ini, wired ini juga ada beberapa tipe. Ya, nanti dijelaskan saya oleh slide berikutnya. Dan wireless itu seperti Bluetooth, Wi-Fi, infrared, dan USAT. Kemudian yang terakhir yaitu protokol. Protokol ini yaitu sebuah jaringan terdiri dari perangkat yang dihubungkan dengan media jaringan, harus diatur oleh sebuah protokol agar dapat berkomunikasi dalam jaringan. Kemudian ada protokol yang umum digunakan seperti TCP/IP model dan OSI model. Fungsinya yaitu mengatur bagaimana komunikasi data bisa berlangsung.
Kemudian lanjut kita bahas ini dulu ya. Nah, di sini ada contohnya ya, yaitu kabel STP, kabel UTP, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Nah, apa bedanya UTP dan STP? Bedanya yaitu kalau UTP ini tidak ada pelindung tambahan, hanya kulitnya saja. Dan STP ini ada pelindung tambahan yaitu seperti foil. Nah, kemudian ada kabel koaksial dan kabel fiber optik. Fiber optik ini zaman sekarang ya, yang udah dipakai zaman sekarang karena kecepatannya kencang, dan juga dia memakai core-nya itu kaca, jadi lebih kencang gitu. Dan yang pasti pelindungnya juga banyak gitu ya. Nah, kemudian ini adalah protokol atau rule-nya tadi. Nah, eh, di sini ada dua, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Nah, apa bedanya nih? Kalau OSI model itu si model itu dia versi lama lah ya istilahnya. Dia versi lama dan TCP/IP model versi baru. Nah, kalau OSI model ini dia benar-benar ada 7: application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, kalau misal eh, TCP/IP model ini hanya ada 4, ini application, transport, internet, dan network interface. Gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan dijelaskan saat di networking models. Nah, lanjut. Di sini ada kabelan strike and crossover. Nah, apa itu kabelan strike and crossover? Kabelan itu adalah media pengantar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer lokal. Nah, di sini ada dua jenis ya kabelan yang umum digunakan, yaitu kabel strike dan kabel crossover tadi. Kabel strike itu jenis kabel yang memiliki susunan warna kabel yang sama di kedua ujung konektornya. Kabel ini biasanya digunakan untuk perangkat menghubungkan perangkat yang berbeda seperti komputer ke switch atau komputer ke router, komputer ke access point. Nah, kalau misal kabel crossover, dia memiliki susunan warnanya juga berbeda dari ujung satu ke ujung yang lain, itu berbeda. Dan biasanya kabel ini crossover itu dia eh, menghubungkannya ke sesama perangkat, yaitu komputer ke komputer, switch ke switch, dan router ke router. Nah, gitu. Kemudian ini contohnya ya, kabel strike itu, nah di sini ada susunan warnanya, yaitu kalau kabel strike ujung dan ujungnya yaitu putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau coklat, putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat, dan di ujungnya juga sama seperti ini. Kalau cross, ujung kabel pertamanya putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Nah, ujung kabel satu lagi, ya ini putih biru, putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Nah, gitu ya. Kemudian kita akan mengenal tentang IT infrastruktur. Apa itu IT infrastruktur? IT infrastruktur itu komponen, ada kumpulan komponen teknologi yang diperlukan untuk mendukung dan mengelola layanan TI dalam suatu organisasi. Nah, di sini ada 3 komponennya, komponen teknologinya. Banyak sih. Yang pertama ada perangkat keras. Kita lanjut ya. Pertama ada perangkat keras yaitu hardware. Hardware ini ada 3. Ada server, workstation, dan perangkat jaringan. Apa itu server? Server itu mesin yang menyimpan dan mengelola data serta aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna. Server dapat berupa fisik ataupun virtual, ya. Jadi bisa server itu ada yang berbentuk, ada servernya gede dan mahal, ada juga yang virtualnya.
yang ada di dalam komputer kita. Kemudian ada workstation. Workstation itu adalah komputer yang digunakan oleh karyawan untuk menjalankan aplikasi. Nah, ini yang kita pakai ini gitu. Kemudian ada perangkat jaringan. Yang pertama itu ada router. Apa itu router? Router itu fungsinya adalah mengarahkan lalu lintas data antar jaringan berbeda, misalnya LAN ke internet. Jadi router ini penghubung dari LAN dari suatu lokal area dari lokal area ke internet ke ISP-nya. Itu melalui router. Nah, kemudian switch itu menghubungkan perangkat di dalam LAN dan mengatur lalu lintas data internet. Jadi switch itu di satu LAN bisa di rumah. Di rumah itu cara menghubungkan dari satu perangkat ke perangkat LAN lain itu memakai switch. Nah, kemudian dari satu perangkat itu ke luar untuk ke ISP-nya, kita menggunakan router untuk mengarahkan lalu lintas yang di di LAN ini ke internet. Nah, switch ini itu bedanya ya, ini lebih spesifiknya mungkin. Switch itu dia hanya bisa menghubungkan, tapi tidak bisa mengarahkan. Dia hanya bisa menghubungkan, mengarahkan. Jadi switch ini hanya menghubungkan perangkat ini ke perangkat ini. Kalau router dia mengarahkan, tuh dia menyetingnya gitu. Jadi ibarat kata ini router itu otaknya. Kemudian ada firewall, ini fungsinya yaitu, bentar ya, saya matikan dulu. Itu menghubungkan, melindungi jaringan dengan menfilter dan memantau data yang masuk atau keluar. Jadi firewall itu yang ibaratkan satpam lah ya. Kemudian ada access point. Access point ini yaitu menyediakan koneksi WiFi dan menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel. Ini mungkin sudah sering kita lihat di rumah-rumah kita yang kita punya WiFi itu ada access point gitu kan. Nah, kemudian ada radio yaitu perangkat komunikasi nirkabel yang memancarkan dan menerima sinyal sering digunakan di jaringan outdoor ataupun jarak jauh ya. Ya tahu sendiri radio bagaimana. Dan ini contoh-contohnya, ini ada firewall, switch, access point, kemudian radio dan router. Nah, ini otak-otak kita, otak jaringan itu. Lanjut. Ada software ataupun perangkat lunaknya. Software juga sama, ada 3, yaitu ada sistem operasi. Sistem operasi ini software yang mengelola perangkat kelas dan menyediakan platform bagi aplikasi untuk berjalan. Jadi kayak contohnya nih, Windows Server dan Linux misal gitu ya. Jadi kan di dalam laptop kita ada nih Windows tuh. Nah, ini Windows tuh sistem operasinya. Kita harus punya ada Windows 10 kan, 11 dan ada beberapa tipe dan juga Linux. Tapi saya makanya masih Windows. Saya makanya Windows bukan Linux. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi ini adalah program yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis seperti sistem manajemen basis data, perangkat lunak produktivitas, dan aplikasi khusus industri. Mungkin contohnya untuk misal router ya, aplikasi softwarenya router ini, nanti router MikroTik kita harus dengan menggunakan Winbox. Nah, ini termasuk aplikasi juga. Dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian ada software virtualisasi, yaitu mungkin beberapa sistem operasi berjalan pada satu perangkat kelas fisik meningkatkan efisiensi sumber daya. Contoh ada VMware dan Hyper-V. Jadi di laptop kita ini ibaratkan umumnya ataupun kasarnya itu kita punya laptop. Nah, laptop ini punya laptop lagi gitu. Nah, itu namanya virtualisasi gitu. Jadi kita punya laptop di dalam laptop gitu. Lanjut, ada kita ke jaringan ya.
Yaitu pertama ada topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini apa sih? Jadi topologi jaringan itu adalah cara perangkat terhubung dalam jaringan. Ada macam-macamnya. Pertama ada topologi bus, topologi ring, star, mesh, dan fully. Nah, setiap topologi nanti di slide selanjutnya akan ada contohnya. Di setiap topologi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Topologi bus, mungkin nanti ya jelasinnya sekalian biar ada contohnya. Kita lanjut aja dulu ke protokol jaringan. Nah, protokol jaringan itu aturan yang mengatur komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Contohnya TCP/IP, HTTP, FTP. Jadi protokolnya gitu. Seperti tadi ya yang sudah saya sedikit bahas. Kemudian ada pengamanan jaringan. Mohon maaf ya dimatikan dulu. Keamanan jaringan menggunakan perangkat dan teknik untuk melindungi jaringan dari ancaman, termasuk VPN, IDSO atau IPS dan sebagainya gitu. Nah, sekarang kita lanjut aja ke topologi jaringan komputer. Nah, tadi ya yang pertama ada bus ini ya. Bus ini dia kelebihan ini versi lama banget ya, udah lama banget. Mungkin sekarang juga udah gak ada. Mungkin sedikit banyak kekurangan ya karena dia hanya satu gitu sumbernya. Jadi ketika ini mati, pasti semuanya ikut mati karena sumbernya satu gitu. Jadi kekurangannya itu. Nah, kelebihannya murah, yang pasti murah. Kemudian ada topologi star. Topologi star itu dia dari internet ke switch. Dari switch pecah ke beberapa komputer. Ini topologi star. Nah, dia kelebihannya yaitu ketika komputer ini mati, dia komputer yang lain tidak akan mati karena pusatnya di sini. Kalau yang bus kan dia pusatnya satu saja jaring. Kalau ini switch, jadi tidak berpengaruh ke yang lain. Gitu. Itu kelebihannya. Nah, kemudian ada topologi ring. Topologi ring itu seperti ini. Jadi dari komputer satu lanjut ke yang lain, terus saling terhubung gitu kabelnya. Nah, kelebihannya efisiensi anggaran murah. Tapi kalau kekurangannya ketika satu mati, yang lain juga terganggu gitu, bisa terganggu. Kemudian ada topologi mesh. Kalau topologi mesh ini semuanya saling terhubung gitu. Ini ke sini, jadi gabungan dari ring, enggak deh, bukan gabungan, jadi intinya semuanya gitu terhubung. Kalau gabungan baru ring dan mesh ini fully ya, mohon maaf salah. Nah, ini kelebihannya enaknya ketika satu ini mati atau bermasalah, yang lainnya ini nggak akan bermasalah karena dia sudah terhubung ke yang lain gitu. Jadi saling terhubung, jadi nggak akan ada masalah. Tapi mungkin kekurangan mungkin budgetnya rada mahal ya, sedikit mahal. Nah, kalau fully baru gabungan mesh dan ring. Nah, ini yang pasti mahal, tapi kelebihannya itu lebih dari ini, dia benar-benar aman lah untuk jaringan gitu. Jadi setiapnya ada backup. Nah, itu ada manajemen IT infrastruktur. Yang pertama itu harus memonitoring. Dia menggunakan alat pemantauan untuk mengawasi kinerja dan kesehatan sistem gitu. Jadi memonitoring jaringan-jaringan. Yaitu kemudian pemeliharaan yang pasti, yaitu melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah masalah. Dan
manajemen kapasitas, menilai dan merencanakan kebutuhan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan dan perubahan dalam organisasi. Nah, lanjut, fungsi dan manfaat IT infrastruktur, yaitu mendukung operasional, memberikan dukungan, yaitu pertama mendukung operasional, yaitu memberikan dukungan teknologi untuk aktivitas bisnis sehari-hari. Nah, itu yang pastinya ya. Kemudian ada pengelolaan data, yaitu kita menyimpan, dia menyimpan, proses, dan mengamankan data organisasi. Kemudian ada meningkatkan kolaborasi, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar departemen dan karyawan. Gitu. Jadi antar sesama beberapa divisi bisa saling berkolaborasi karena kita menyediakan suatu alatnya ataupun aplikasi ataupun yang lainnya. Kemudian skalabilitas, memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Dan kelima itu keamanan, melindungi data dan sistem dari ancaman cyber melalui berbagai langkah keamanan. Lanjut, yaitu ada infrastruktur engineer, yaitu teknisi infrastruktur, yaitu membantu perusahaan atau startup merancang, mengembangkan, dan memelihara jaringan digital, perangkat keras, dan lain sebagainya yang dikenal sebagai infrastruktur. Nah, lanjut yaitu ada deskripsi pekerjaan infrastruktur engineer. Yaitu yang pertama, saya matikan dulu kamera saya. Ada merancang dan meneliti. Yang pasti seorang teknisi jaringan, infrastruktur engineer, yang pasti itu kita harus merancang dan meneliti. Kita harus merancang sebuah topologi, merancang bagaimana cara agar jaringan ini hidup, terbuat jaringan, dan menelitinya. Kemudian ada mengelola dan mengotomasi. Yang pasti kita harus juga mengelolanya, gitu kan? Mengelola agar tidak terjadi gangguan. Dan juga menemukan, dan juga menemukan dan memelihara. Ketika ada masalah kita harus bisa menemukannya dan kita juga harus bisa memeliharanya agar tidak meminimalisir terjadi problem gitu kan, terjadi masalah. Lanjut. Nah, itu ada juga keahlian yang harus dimiliki oleh seorang infrastruktur engineer. Yang pertama itu adalah gelar sarjana ataupun master, yang pasti untuk meningkatkan value seseorang yang pasti harus mempunyai gelar gitu ya, ataupun master udah tinggi. Kemudian yang kedua adalah memahami tentang IT. Ya pastinya dong untuk kerja di IT wajib memahami tentang IT. Kemudian ada menguasai bahasa pemrograman. Nah, kita juga harus bisa menguasai bahasa pemrograman karena ya komputer juga mereka memakai bahasa komputernya. Kemudian memiliki sertifikat. Sebenarnya kalau untuk di jaringan, gelar sarjana itu hanya bonus ya, value lebih. Tapi ketika kita sudah memiliki sertifikat, itu kita bisa lebih meyakinkan perusahaan gitu kan. Sertifikat MTCNA, MTCRM, MTCINE, CCNA, CCNP, wah banyak lah ya. Kemudian kita harus juga memiliki pemahaman. Yang pasti kita harus paham dengan situasi kondisi, kita juga harus paham dengan berbagai perangkat, setiap fitur-fiturnya dan sebagainya. Kemudian ada komunikasi yang pasti. Kita seorang infrastruktur engineer juga harus bisa berkomunikasi dengan baik karena ketika ada suatu problem tidak mungkin mereka juga harus bisa berkomunikasi dengan divisi yang lain, apalagi ke HRD ataupun ke atasan gitu, untuk misal ada masalah menjelaskannya atau
menjelaskan masalahnya dan sebagainya. Kemudian ada pemecahan masalah. Nah, di jaringan ini yang dia tuh pasti ada masalahnya, entah kecil atau dari yang kecil dari sampai yang besar. Jadi kita harus bisa memecahkan masalahnya. Kenapa ini bisa jadi masalah? Dan nyambung juga ke analisis yang kuat. Ketika ada masalah, kita juga harus bisa menganalisis suatu masalah itu dengan benar gitu. Harus teliti, harus benar-benar kita pecahkan gitu. Karena eh, otak kita bermain di sini. Kemudian yang terakhir adalah keinginan terus belajar karena eh, apa ya, jaringan ini tidak perangkatnya tidak hanya mikrotik, CCNA karena masih banyak lagi gitu. Eh, jadi kita harus terus keinginan belajar gitu agar bisa kita juga mengupgrade skill kita, tidak ngestak di situ-situ saja. Nah, kemudian ada jenis-jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya yaitu yang pertama ada network administrator atau engineer, yaitu dia mengerjakan perangkat jaringannya gitu kan, seperti router, switch dan sebagainya. Kemudian ada komputer engineer. Komputer engineer ini dia eh, kerjanya di apa ya, perangkat-perangkat kerasnya gitu kan, macam-macamnya perangkat-perangkat kerasnya, seperti komputernya, server dan sebagainya. Dia yang menjaganya, terus menganalisanya, memperbaikinya gitu. Kemudian ada sistem administrator. Di sistem administrator ini juga dia itu bekerjanya di sistemnya, membuat sistemnya dan sebagainya. Kemudian ada database, dia juga menjaga database, mengelolanya dan sebagainya juga. Kemudian ada cloud engineer, gitu. Dia mainnya tuh di virtualisasinya gitu ya, di cloudnya. Apa ya? Gimana ya? Kasarnya umumnya itu dia kerjanya untuk menganalisa, terus membuat cloud, yaitu virtualisasinya gitu seperti AWS dan sebagainya. Kemudian ada developer IT operation, yaitu DevOps, yaitu ini mencakup semuanya ya, karena dia semua pekerjaannya dia juga yang mengerjakannya gitu. Nah, udah selesai. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai network fundamentals. Ini banyak lagi, tapi cukup sekian aja dulu. Seperti ada subnetting, apa itu IP privat, IP publik, kemudian IP port, kemudian ya masih banyak lagi gitu ya. Jadi ini saya hari sekarang cukup sekian saja. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf jika penjelasan saya masih kurang dan kurang dimengerti dan masih mungkin ada kesalahan, bisa kita sharing-sharing kembali karena saya mahasiswa baru juga, jadi saya masih belajar mengenai network fundamental ini. Oke, dan fun fact-nya yaitu saya ini sedang mengerjakan tugas, yaitu ya membuat video ini. Jadi jika ada kesalahan silakan bisa kita sharing-sharing gitu kan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you for watching. What? Excuse me. Maaf ya. Eh, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.